Oke, sebelum kita lanjut untuk menonton videonya, saya berharap sekali kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk tidak melewati video ini. Karena apa yang saya bagikan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari semua tidak akan mendapatkannya di TV-TV yang ada di Indonesia. Dan ini penting, berita dari Israel. Ada hal-hal yang baru kita dengar. Ya, sebab itu sekali lagi, mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, seperti apa yang ada di awal video tadi, bahwa apa yang saya bagikan pada malam hari ini adalah sebuah video yang dimana ini adalah langsung dari Israel, dan benar adanya ini tidak akan kita dapatkan dari TV-TV yang ada di Indonesia. Sebab itu sekali lagi saya mau sampaikan, ya, jangan skip video ini, tapi mari tonton dari awal sampai selesainya. Oke ya, dan kita akan lihat saja di sini. Ini dia. Israeli morning. You see the light. Oke. You have to understand. Kids, women, people, civilian dying over here every day. Yeah. This is live images. And I don't care if I'll die over here, but you need to understand what we're going through over here. This is on top of our heads every day. Oh, My oke. Muslim brothers and sisters. Nah, ini dengarkan ya. Sitting right now in a real hospital. Oke. That being hit by the real rocket. Half of the wall being destroyed. Ya. But you need to know the truth. This is not Gaza hospital. This is, look, an Israeli hospital. Oh. That been targeted. Wah. That been targeted by Hamas rockets. The whole wall being blown out. Wow. By this Hamas rocket. The disregard of the civilian population. The targeting men, women, kids, doesn't matter. Muslims, Jews, Christians. They disregard life. You need to know the truth what happened. Oke. You need to spread the truth. In my Wow. Tadi dikatakan bahwa ada rumah sakit di situ, dan itu rupanya bukan rumah sakit yang ada di Gaza, tapi itu adalah di Israel. Dan jelas adanya, teman-temannya, bahwa memang rumah sakit yang dimana ada tadi bapak-bapak itu memberikan berita, dia menyampaikan bahwa memang itu sudah kena roket, ya, dan itu adalah merupakan sasaran dari kelompok Hamas, di mana dia beritahukan bahwa mereka tidak mengenal siapapun, baik itu laki-laki, wanita, anak-anak, bahkan dari agama manapun. Nah, ini sangat luar biasa, teman-temannya. Makanya tadi saya bilang bahwa ini tidak akan kita dapatkan dari TV-TV yang ada di Indonesia. Oke, kita akan lanjut saja dulu. Ini dia. opinion, the problem of the governments around the world, including Indonesia, that they are much more supporting the leaders rather than the people. I don't know how much money, as an example, Indonesia is donating yearly to the Palestinian Authority in the West Bank or into the Hamas in the Gaza Strip. Ya. But for the Palestinian individuals, the civilians, they never ever saw Okay. such a huge amount of money. Wow. I don't think that the Palestinian Authority even is trying to spend any money to improve the daily life of the Palestinians. The Palestinian Authority depends on Israel on this issue. That they are demanding more working permits to the Palestinian workers in turn to get more and more income from the Israelis. Okay. This is one of the major problems of the leaders around the world, that they are supporting leaders, the Palestinian leaders, rather than they are supporting the Palestinian people. Ya. And Wow. what is your suggestion for us in Indonesia? Because Israel and Indonesia doesn't have. I think that any kind of donation must have to be conditioned. Not just to give millions for free. Let us impose restrictions here on the funding, where that funding is going to do, and on what exactly things you are going to
is unfortunately no country around the world these days is trying to put the Palestinian Authority under control or to impose any kind of any kind of checking, the budget where exactly has been spent. I don't know if the Palestinian Authority even is submitting any kind of audit reports at the end of the year to those donors who paid hundreds of millions of dollars during the year. Wow, coba bayangkan teman-temannya, rupanya rakyat Palestina tidak pernah mendapatkan uang sebanyak yang memang katanya ada didonasikan dari berbagai negara dan termasuk Indonesia. Jadi pertanyaannya, kemanakah sebenarnya donasi yang selama ini dikirimkan ke Palestina katanya? Ini dikemanakan? Ini digunakan untuk apa? Tadi dikatakan bahwa rakyat Palestina tidak pernah menerima uang yang sebanyak itu. Wow, saya cukup nggak ngerti dan sangat nggak ngerti sebenarnya uang yang dari Indonesia yang dikirimkan ke Palestina itu jatuhnya ke tangan siapa dan siapa yang menggunakannya dan digunakan untuk apa. Ya, saya betul-betul tidak tahu. Apalagi ya, mungkin juga teman-teman mungkin saja nggak tahu, atau malah mungkin juga ada yang tahu akan hal ini. Nanti boleh di komen di bawah. Oke, kita akan lanjut saja teman-teman ya. I think that the Christians can play Ya. a very important role here in the Israeli-Palestinian conflict. Unfortunately, when we are looking to the Christians these days around the world, they almost split. They almost two different Christians. Yeah. Christians pro-Palestinians, Christians pro-Israeli. Yes. But we didn't see any Christian who is really pro-peace. And this is Nah one itu of the dia. most important issues, in my opinion, that the Christians, first of all, should have to be united, and the Christian, in the meantime, should have to start building their own strategy towards the Israeli-Palestinian conflict. And when you mention pro-Palestinian, you're also saying here today, guys, you have to see if you're pro-Palestinians or pro some sort of political leadership. In my opinion, by being a pro-Palestinian, that will never help the Palestinians. Because the majority of those who looks like pro-Palestinians, they have hate towards Israel. And that's a very big problem. With hate, you couldn't build the bridges of peace between two nations. So I think that they should have to stop being a pro-Israel or Palestinian and to start being much more pro-peace for the Palestinians and for the Israelis. Oke. Going through their leadership and saying that it's problematic. I think that they know exactly how to reach us. I think that they can come and they can visit us. They can go to inside the refugee camps and to listen to the people what exactly these people really want. Because it looks like that we have a very huge valley here between what we the Palestinians want and what is the Palestinian Authority. So maybe what Trump is doing, starting from economy, starting from the people, maybe that's a very smart way to go. I am a person who believes that only via economic prosperity the Israeli-Palestinian conflict might be resolved. Ya. Only by economic prosperity. And this is why I took such kind of standing against the BDS. Because with the BDS, with boycotting Israel, no peace will be achieved in the near future. Betul. Nah, ini betul sekali teman-teman ya. Ini sangat luar biasa bahwa sebenarnya di sini umat Kristen ya bisa aja mempunyai satu momen untuk menjadi penengah di dalam hal ini. Tapi benar saja ada memang kita melihat bahwa ada yang orang Kristen pro dengan Israel dan ada juga yang pro dengan Palestina. Nah, dalam hal ini ketika ini yang terjadi artinya terpecah menjadi dua, maka tidak akan ada perdamaian untuk Palestina dan Israel. Jadi mau tidak mau sebenarnya yang kita inginkan di sini, inilah yang kita gaung-gaungkan selama ini, bahwa tidak pro dengan Palestina dan tidak pro juga dengan Israel. Tapi apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan hari-hari ini adalah mendoakan agar ada perdamaian antara Israel dengan Palestina. Nah, teman-teman, kita juga melihat di sini bahwa kita dengarkan tadi teman-teman ya, bahwa memang
dalam hal ini apa yang diinginkan oleh rakyat Palestina berbeda dengan apa juga yang menjadi ambisi daripada Palestina. Nah, apa yang terjadi? Ya memang sampai sekarang tidak ada, kita melihat ada yang namanya kedamaian. Jadi mau tidak mau dalam hal ini ya Palestina dengan Israel tidak boleh memboikot atau tidak boleh memutus hubungan. Nah, kalau misalnya di Indonesia ada yang mengatakan bahwa kita harus memboikot produk-produk dari Israel dan juga dari Amerika Serikat, mereka yang di Palestina saja mengatakan kalau itu diboikot, ya dari mana semuanya? Jadi saya pikir bahwa dengan memboikot produk daripada Israel itu adalah sebuah kerugian yang akan dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi saya pikir MUI janganlah terlalu maju ke depan karena kita juga harus melihat ya bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, warga sipil yang memang hari-hari ini tidak mendapatkan sesuatu apapun hanya oleh karena ada boikot yang akan dilakukan dan sebagainya. Oke, kita akan lihat sampai selesainya saja teman-teman. Ini dia. دولة هل هو جماعة منظمة إرهابية كيان كيف ممكن أن نفسرها قبل أن نبدأ في عمرنا؟ دولة إسرائيل شئنا ما بينها هي دولة مستقلة ذات سيادة لها وجود ولها مقعد في الأمم المتحدة وأكثر الدول المحبة للسلام والديمقراطية تعترف بها. بقي مجموعة من الدول لا تعترف بها وهي دول الاستبداد والقمع. مثلا على ذلك كوريا الشمالية لا تعترف بإسرائيل ولكن هذا لا يضير الدولة وأنها موجودة شئنا أم أبينا. دولة إسرائيل تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية. فدولة إسرائيل هي دولة وليست منظمة إرهابية. دولة كما قلت مستقلة وشرعية نعم. أخذت شرعيتها من مكانتها في الأمم المتحدة. أما ما تفضل به أبو سيف من أن هذا كيان غاصب فهذا مردود عليه دينيا وسياسيا. كيف؟ دينيا الآية رقم 21 من سورة المائدة تثبت أن بني إسرائيل لهم حق في الأرض المقدسة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذا الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. الكيان الغاصب هو من كان فيها قبل أن يدخلها بني إسرائيل. وبالتالي أنا لا أميل إلى الشعارات والعبارات والمفردات التي عفى عليها الزمن مثل كيان غاصب وصهيوني وغيره. ولا ينفي أنني عربي اعترافي بإسرائيل أبدا. أنا أعترف بإسرائيل أنها دولة وحقيقة واقعة ولكن لا أنكر عروبتي ولا أنكر انتمائي للدول العربية. القضية الفلسطينية عموما واحتلال فلسطين هل هو قضية عربية ولا قضية دينية؟ ليس هناك احتلال. هناك شعب عاد إلى أرضه الموعودة. هل تعرف تاريخ بني إسرائيل؟ ضارب في القدم وتاريخ بني إسرائيل قبل الإسلام. بالتالي يجب أن نعترف ونحن مسلمين أن بني إسرائيل لهم الحق في هذه الأرض ولم يغتصبوها. الذي يقول أنها مغتصبة هم الذين ما زالوا يفكرون بعقلية 1950 وما قبل ذلك. جميل جدا. وفي عام 1948 عندما أنشئت دولة إسرائيل لم يكن هناك وجود لدولة اسمها فلسطين. وين احنا جبنا هذا الاسم واللي قاعد ندافع عنه في فلسطين؟ لا هذا تخيل ما يتخيل. ليس له وجود أبدا. هم عبارة عن شتات متشتت في بعض الدول العربية وكانوا يسمون الكنعانيين أو العماليق أو لها أسماء متعددة جدا حتى أن الآية الكريمة قالت إن فيها قوم جبارين كان من يسميهم الجبارين. وبالتالي لا وجود لدولة اسمها فلسطين وأصر أنا على ذلك. Wow, ini sangat luar biasa teman-temannya. Ini adalah percakapan antara saudara-saudara kita yang ada di Arab. Dan mereka mengakui sebenarnya Israel itu bukan sedang merampok tanah suci yang dimaksud yang ada di Timur Tengah, ya, tetapi mereka adalah kembali di tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ini luar biasa. Di Indonesia maksud saya teman-teman ya, masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap bahwa Israel telah merampok
telah merampas milik Palestina. Dan tadi kita dengar jelaskan wow, ini luar biasa teman-temannya. Tadi kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini ketika diwawancarai jelas bahwa Israel bukan sedang merampas haknya Palestina. Tetapi ketika mereka ke tanah suci itu, mereka kembali ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Wow, ini sangat luar biasa. Masih banyak di Indonesia yang mempersoalkan soal hal ini. Dikatakan bahwa Israel yang merampas haknya Palestina. Ini tidak benar. Sekali lagi, ini tidak benar. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa jangan skip video ini. Karena memang penting apa yang saya mau bagikan pada kesempatan malam hari. Dan saya yakinkan bahwa saudara-saudari semua tidak kecewa dengan apa yang saya bagikan ini. Banyak saudara-saudara yang pasti baru mendengarkan hal ini. Tapi itulah faktanya yang terjadi teman-teman ya. Oke, sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.